Assalamualaikum. Salam, apa Salam. kabar Bu Fani? Alhamdulillah Pak. Baru on. Live Iya. ya, Kiai. Oke, kita online. Padahal. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar kita unmute dulu. Assalamualaikum Ustaz Muhlisin. Waalaikumsalam Kang Dedi. Assalamualaikum untuk semua jamaah Zoomiyah. Semoga sehat walafiat. Amin. Bilangnya apa Ustaz? Jumiyah. Zoomiyah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bertemu dalam lanjutan, bukan lanjutan ya Ustaz, sering rutin. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Ustaz juga diberikan kesehatan untuk bisa selalu bertemu kami nih Ustaz, insyaallah Amin. yang setiap Selasa dengan materi-materi yang memang lagi rame. Itulah menarik dari Ustadz Mukhlisin adalah materinya selalu up to date ya Ustadz. Apalagi tematik Ustadz. Jadi saya itu kadang membayangkan Ustadz Mukhlisin nanti besok apa lagi ya gitu. Makanya tidak pernah bisa tertebak gitu, dan alhamdulillah materi beliau ini biasanya sedang on fire nih. Artinya lagi ceritanya lagi benar-benar lagi hot. Insya Allah malam ini materinya berkisar tentang adab berkomunikasi dalam Islam. Nah, kalau udah berbicara komunikasi tentu sangat luas ya rekan-rekan semuanya. Betul. Berkomunikasi yang bagaimanakah yang kira-kira akan Ustadz Mukhlisin sampaikan. Mungkin inilah yang paling menarik dari beliau. Judul kadang menjadi sebuah tanda tanya sama kita. Jadi yang akan beliau jelaskan ini apa? Makanya untuk itu rekan-rekan mohon bisa menyimak. Materi acara kegiatan Madrasah Ukhuwah ini pada saat ini juga ditayangkan live melalui YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi rekan-rekan yang setelah ini pun jika ingin kembali menyaksikan kajian ini bisa menonton kembali. Nanti akan tersampaikan di YouTube Madrasah Ukhuwah. Oke, untuk tidak berpanjang lebar lagi, sudah lewat cukup lama nih Ustadz, hampir 10 menit. Kepada Ustadz Mukhlisin kita persilahkan. Terima kasih Kang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati host kita yang selalu menemani dan menghantarkan kita di kajian mingguan kita, Kang Dedi, yang juga memfasilitasi Zoom kita, Mas Adit dan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita
bimbingan kekuatan untuk bisa bermuwajahah, bertemu dalam kondisi sehat walafiat walaupun masih dalam suasana COVID-19, masih belum bisa bertatap muka secara fisik, tapi insya Allah tidak mengurangi silaturahmi kita, silaturahmi ilmu, silaturahmi rohani untuk saling berdoa, sehingga kita bermohon kepada Allah semua mudah-mudahan COVID-19 yang Allah lagi ujikan kepada kita dan seluruh umat manusia segera Allah angkat dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, saya kira. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disampaikan oleh Kang Deddy tadi, hari ini kita mau belajar tentang adab berkomunikasi di dalam Islam. Kenapa ini penting? Karena salah-salah berkomunikasi, apa yang kita lakukan, hablum minallah kita, kalau kita tidak jaga lisan kita itu bisa muspro, Kang Deddy. Bisa sia-sia. Jadi boleh jadi kita baca Quran, boleh jadi kita sholat malam, tapi kalau hati terluka, saudara-saudara kita, gara-gara lisan kita, itu bisa menjadi beban yang luar biasa, karena kita tidak akan pernah mendapatkan pemaafan sebelum mendapatkan ridho dari mereka. Lebih-lebih, akhir-akhir ini seiring dengan kemajuan teknologi itu kan luar biasa ya. Kita ini Kang Deddy, bayangkan Bapak Ibu sekalian, bisa jadi punya koran secara virtual, kita bisa menjadi pemiliknya, bisa menjadi editornya, bisa menjadi penulisnya, bisa jadi marketingnya. Kita bisa nulis apa saja di media sosial yang hari ini lewat genggaman kita, lewat jari-jari kita. Jadi ibaratnya dengan jari-jari kita bisa dapat kunci surga, atau kalau tidak berhati-hati dengan jari, dengan lisan kita, kita juga bisa celaka. Oleh karenanya, kenapa penting kita bicara adab berkomunikasi? Karena akhir-akhir ini begitu marak ujaran-ujaran yang menurut saya kayaknya orang tua kita tidak mengajarkan itu dari dulu ya. Disuruh bicara santun, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, hati-hati dalam berbicara dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini begitu gampang dari lisan kita itu keluar caci maki. Berbeda sedikit saja itu kemudian segala macam hal kita lampiaskan lewat lisan dan tulisan-tulisan kita. Kita gampang sekali menyebarkan berita-berita yang belum kita konfirmasi. Yang kita tahu dampaknya itu, kalau sudah disebar walaupun dikoreksi, ada klarifikasi, itu tidak bisa menyembuhkan, Kang Deddy. Begitu banyak orang yang sudah salah paham, walaupun ditarik konversi pers sehebat apapun, tidak bisa. Hati-hati dengan itu. Padahal, ya agama kita ini agama akhlak. Termasuk betapa bahwa kemudian cara kita berkomunikasi itu termasuk akhlak yang luar biasa. Lidah memang tidak bertulang, tetapi dia lebih tajam dari pedang ya. Kalau penyakit yang lain masih banyak dokter spesialis, yang insya Allah ada obatnya, tapi kalau lidah kita sudah melukai hati saudara kita, sahabat kita, itu tidak ada obatnya, Kang Deddy. Walaupun minta maaf itu, gelo itu susah sekali obatnya. Oleh karenanya, memang betul-betul luka hati itu tidak bisa terobati. Cermin kalau sudah retak itu tidak bisa. Mau dilem dengan lem sehebat apapun tidak bisa sempurna lagi. Oleh karenanya, saking pentingnya berkomunikasi, bahkan Rasulullah kasih jaminan, Kang Deddy. Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, mayyad manuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu alaihil jannah. Bahkan Rasulullah berani mengatakan dalam Sahih Bukhari-nya bahwa barang siapa menjaga apa yang di antara dua janggutnya yaitu lisannya dan apa yang di antara dua kakinya yaitu kemaluannya, admanu alaihil jannah. Rasulullah kasih jaminan barang siapa bisa menjaga lisan, bisa menjaga kemaluannya, kehormatannya. Kanjeng Nabi mengatakan admanu alaihil jannah. Saya akan jamin dia di hadapan Allah akan dapat surga. Betapa bahwa kemudian lisan itu sangat menentukan surga nerakanya kita ya. Selamat dan tidaknya kita lah gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan ciri orang yang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu cirinya adalah falyakul khairan aw liyasmut.
berkata yang baik atau lebih baik diam. Artinya apa? Bahwa ternyata Islam itu sangat preventif. Jangan sampai gara-gara lisan itu kemudian keluar dari lisan kita kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyebarkan fitnah, kata-kata yang mengandung kebencian, sehingga kemudian tanggung jawabnya luar biasa berat. Oleh karenanya, kalau kita mau selamat, kalau mau dijamin oleh Allah lewat lisan Nabi dapat surga, salah satunya mari kita pastikan yang keluar dari lisan kita itu kebaikan. Yang keluar dari lisan kita itu kebenaran. Yang keluar dari lisan kita itu watawasau bil haq watawabis sabar. Kalau belum bisa berkata santun, berkata benar, berkata jujur, berkata yang penuh nasihat, lebih baik diam. Karena diam akan sangat menyelamatkan. Oleh karena betapa pentingnya lisan dan komunikasi ini, bukan hanya Rasulullah, bukan hanya Allah yang mengingatkan. Mari kita bicara misalkan Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in. Ini kalau kita baca Syarah Arba'in, 40 hadis yang populer itu, beliau mengatakan dalam Syarah Arba'in itu perkataan Imam Syafi'i, seorang madhab besar, yaitu madhab Syafi'i. Beliau mengatakan begini, jika seorang hendak bicara, maka hendaklah berpikir terlebih dahulu. Jadi mari kita lakukan ini, kalau kita mau bicara, berpikir dulu. Kalau pembicaraan kita itu tidak merugikan diri kita, juga tidak merugikan orang lain, maka langsung kita bisa ucapkan. Tetapi setelah dipikir, ketika ucapan yang akan kita lontarkan, yang ucapkan dengan lisan kita itu ternyata merugikan diri kita, banyak mudaratnya, baik itu buat diri maupun orang lain, maka lebih baik kita tidak bicara. Lebih baik diam akan menyelamatkan. Bahkan ulama yang lain mengatakan, seandainya Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, seandainya kita semua yang membelikan kertas untuk para malaikat mencatat seluruh amal kita, maka pasti kita memilih lebih banyak diam daripada bicara. Karena apa? Pepatah Arab kan mengatakan man kasuro kalamu kasuro khata'u. Barang siapa banyak bicara, pasti kemungkinan banyak salah kan lebih besar. Gitu. Oleh karenanya saya kira mengurangi pembicaraan, hanya bicara yang baik, yang santun menjadi pilihan kita kalau kita mau sekali lagi dijamin oleh Rasulullah dapat surga. Seorang ulama, Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, dalam Raudatul Uqala wan Nazah Al-Fudala, beliau mengingatkan kita begini, orang yang berakal, jadi kalau kita punya akal sehat, selayaknya, itu beliau mengatakan selayaknya lebih banyak diam daripada bicara. Karena apa? Beliau punya survei kecil-kecilan, karena betapa banyak orang menyesal karena bicara, dan sedikit orang menyesal karena diam. Biasanya kalau kita udah banyak ngomong, baru, oh ya Allah, oh tadi saya menyinggung orang, tadi ada yang sakit dan sebagainya. Saya kira penyesalannya lebih banyak dibandingkan kita nggak bicara. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara, tetapi pikirannya nggak jalan. Artinya apa? Ngomong aja tapi nggak dipikir. Padahal sesuatu yang sudah terlontar itu kan nggak bisa. Ibaratnya tidak bisa kita telan ludah kita yang sudah kita keluarkan. Hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai kemudian keimanan kita sama Allah dan hari akhir dipertanyakan oleh Rasulullah. Dan jangan sampai kita tidak mendapatkan jaminan surga gara-gara tidak bisa menjaga lisan kita untuk hanya berkata yang baik. Bahkan Imam Abu Hatim Ibnu Hibban melanjutkan dalam bukunya, orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinga. Ingat, kita diberikan Allah kedua telinga dan diberikan lisan cuma satu. Artinya apa? Sebenarnya Allah menginginkan kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Begitu banyak orang sekali lagi itu menyesal gara-gara terlalu banyak berbicara. Dibandingkan kemudian dia menyesal gara-gara tidak bicara. Itu tadi, banyak orang yang kemudian kalau bicara itu akalnya nggak jalan. Dia bicara saja tidak dipikirkan terlebih dahulu dampaknya, rugi dan manfaat dan mudaratnya, sehingga kemudian penyesalan selalu di akhir kan.
Di halaman selanjutnya beliau mengatakan lisan seorang yang berakal itu diimami, dikendalikan oleh hatinya. Maka kalau orang akalnya positif, akalnya difungsikan, hatinya jadi imam kalau mau bicara. Jadi kira-kira istafti kolbak lah. Kalau mau bicara itu minta fatwa dulu sama hati. Ya Allah, kalau saya, wahai hatiku, hati nuraniku, kalau saya bicara seperti ini, kira-kira seperti apa? Kalau hatinya bilang go, oke, bicara. Tapi kalau hatinya bilang tidak, itu kemudian dia tidak akan bicara. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak menggunakan akalnya, kemudian terbalik. Pembicaraannya lah yang menjadi komando terhadap hatinya. Hatinya dikalahkan. Dia banyak bicara, tapi kemudian hatinya dikalahkan, sehingga kemudian orang menyesal gara-gara pembicaraannya yang ternyata banyak merugikan orang lain dan punya konsekuensi kan. Hari ini secara hukum positif kan banyak orang kemudian digugat, disomasi gara-gara pembicaraan yang nggak ada manfaatnya. Gara-gara kemarahan, gara-gara kebencian, kemudian kita melontarkan, tidak menjaga lisan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, kata Rasulullah, Muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari orang lain. Artinya lisan dan tangannya dijaga betul, jangan sampai kemudian melukai, membuat gelo, mendolimi orang lain. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah Sahih ini, beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Barinya bahwa lisan itu hati-hati, punya dampak yang luar biasa. Dia bisa mengungkapkan sesuatu yang masa lalu, masa kini, masa datang. Tetapi kemudian dia juga mengatakan kenapa Rasulullah menyebut tangan dan lisan. Lisan juga berbahaya, tapi tangan juga berbahaya. Kalau tangan kemudian kita gunakan untuk apa? Untuk menulis. Hati-hati, gara-gara status, gara-gara tulisan tangan kita, kemudian dampaknya bisa berpengaruh tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Oleh karenanya, ada pepatah Arab mengatakan, ini menarik, aku menulis dan aku yakin pada saat aku menulisnya, tanganku akan lenyap, tapi tulisanku akan abadi. Bila tanganku menulis kebaikan, kan diganjar setimpal. Jika tanganku menulis kejelekan, tinggal menunggu balasan. Hati-hati, hati-hati dengan jari kita. Dengan jari-jari kita bisa merubah dunia menjadi lebih baik, atau dengan jari-jari kita bisa merusak dunia. Hati-hati dengan tulisan kita, akan menjadi apa? Tulisan kita walaupun kita sudah nggak ada, itu akan tetap menjadi bukti. Apakah yang kita tulis itu menebar kebaikan, sehingga kemudian kita mendapatkan manfaat dari kebaikan ketika orang kemudian membaca tulisan kita, kemudian dia berubah menjadi lebih baik, atau hati-hati dengan tulisan kita, kalau kita menebar keburukan, tulisan-tulisan yang fitnah, mengajak orang untuk melaknat yang lain, mendolimi yang lain, kalau itu dilakukan, kita juga punya andil secara berjamaah, dan kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah dalam surat Qaf ayat 18, Bapak Ibu sekalian, ma yalfitu min qaulin illa alaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari lisan kita, ingat ada raqib dan atid yang akan selalu mencatat, yang tidak akan pernah mengurangi dan menambahnya. Semuanya tercatat rapi. Walaupun mungkin di dunia kita selamat, hati-hati ada catatan, satu kata pun yang kita ucapkan ada pertanggungjawabannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan, itu ada catatan dan ada konsekuensi, baik hukum legal maupun konsekuensi akhirat. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan betul Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya menjaga lisan, menjaga komunikasi ini dengan mengingatkan kita tidak ada yang menyungkurkan leher manusia di dalam neraka melainkan hasil lisan mereka. Hati-hati, Rasulullah selalu sayang sama kita. Oleh karena Rasulullah mengatakan, hati-hati dengan lisanmu wahai umatku, karena begitu banyak orang masuk neraka gara-gara lisannya tidak terjaga. Oleh karenanya, maka barang siapa kemudian
betul-betul mau mendapatkan cinta Allah, tidak rugi baik di dunia maupun di akhirat, menjadi betul-betul harus menjaga lisannya. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah komentar ketika Abu Bakar itu selalu memegangi lisannya. Apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar? Semoga Allah memberikan bimbingan kepada engkau. Kemudian Abu Bakar mengatakan, inna hada auradanil mawarid, di dalam riwayat Imam Malik di dalam muwatta'nya. Karena lisan ini kenapa selalu aku pegangi? Karena lisanku ini akan menjerumuskan kita semua pada banyak masalah kalau tidak dijaga. Maka betul-betul Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah man najah, wahai kanjeng Nabi, apa salah satu yang menyebabkan seseorang selamat dunia akhirat? Dan Rasulullah menyebutkan, amsik alaika lisanak, kalau engkau selamat, ingin selamat dunia akhirat, jagalah lisanmu, jagalah komunikasimu, jagalah lisan yang kelihatannya lunak ini, jangan sampai kemudian setajam pedang atau bahkan lebih dari itu karena lontaran kata-kata yang keluar dari diri kita. Itu yang pertama, betapa Rasulullah, betapa Allah, betapa para ulama mengingatkan kita pentingnya menjaga lisan, pentingnya menjaga komunikasi karena akan menentukan selamat dan tidaknya kita. Mari kita lanjutkan tentang siapakah mukmin yang benar, mukmin yang baik, mukmin yang dicintai oleh Allah, mukmin yang betul-betul umat Rasulullah. Pertama, seorang mukmin yang benar, Bapak Ibu sekalian, adalah mukmin yang mengikuti Kanjeng Nabi. Karena apa? Rasulullah itu role model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada teladan, ada contoh yang terbaik, termasuk dalam konteks berkomunikasi. Maka Rasulullah mengatakan ketika diminta mencela, mencaci maki musuh-musuh kafir Quraisy, Rasulullah bahkan mengatakan, inni lam ub'atsu la'anan wa innama bu'istu rahmah. Ketika para sahabat sudah gregetan karena para kafir Quraisy tidak henti-hentinya menyakiti Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, memfitnah Rasulullah, dan para sahabat mengatakan, kenapa engkau tidak caci maki mereka, tidak kutuk mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya diutus untuk, tidak diutus untuk melaknat, tetapi saya diutus oleh Allah untuk merahmati. Betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita, seburuk apapun perlakuan para musuh Islam waktu itu, Rasulullah menegaskan, saya tidak diutus untuk melaknat, tetapi diutus untuk merahmati. Sibabul muslim fusukun. Rasulullah mengingatkan, mencaci maki saudara muslim atau sesama itu adalah sebuah kefasikan. Kefasikan adalah dosa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Al-mustabanu syaitonani yatahatarani wa yatakadzabani. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, dua orang yang saling mencaci, melaknat, saling merendahkan, itu kata Kanjeng Nabi seperti dua setan yang saling menjatuhkan dan mendustakan lawannya. Artinya apa? Dua-duanya tidak ada manfaatnya, dua-duanya akan hancur, dua-duanya akan rugi, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Oleh karenanya, seorang sahabat namanya Jabir bin Salam kemudian mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ihad ilayya ya Rasulullah, ya Rasulullah, buatlah ikatan perjanjian denganku wahai Kanjeng Nabi. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin ikatan perjanjian denganku, syaratnya cuma satu, apa? La tasubanna ahadan, jangan englah sekali-kali engkau memaki orang lain. Dan semenjak itu, Bapak Ibu sekalian, Jabir bin Salim mengatakan, fama sababtu ba'dahu khurran, saya setelah itu tidak pernah mencaci maki orang lain, baik itu orang yang merdeka, baik itu hamba sahaya, bahkan luar biasa, saya setelah itu tidak pernah mencaci maki, bahkan memaki unta maupun kambing. Betapa bahwa kemudian seorang Jabir bin Salim sangat menghormati perjanjian dengan Kanjeng Nabi, dan Rasulullah mengatakan, jangan engkau mencaci, memaki orang lain. Bahkan
Rasulullah menegaskan betul, Bapak Ibu sekalian, kalau menjadi umat Kanjeng Nabi yang beriman, yang benar, Rasulullah mengatakan laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin yang benar itu bukan banyak mencela, walal la'an, bukan banyak melaknat, bukan pula wal fahish, bukan orang yang keji atau buruk akhlaknya kepada yang lain, walal badi, dan bukan orang yang jorok omongannya atau jelek kata-katanya. Jadi 4 ini saya kira menjadi warning, menjadi batasan bagi kita untuk menjaga komunikasi kita. Jangan sampai komunikasi kita di dalamnya ada celaan, ada laknat, ada kata-kata yang tidak pantas, yang jorok dan sebagainya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ini sering terjadi kan dalam kehidupan sehari-hari. Allah mengatakan dalam satu ayat surat Al-Hujurat ayat 11, Allah mengatakan, ini luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yashar qaumun. Pertama, Allah melarang kita jangan mengolok-ngolok satu kaum. Boleh jadi yang kau olok-olok itu lebih baik di mata Allah. Ini kan gampang sekali sekarang media sosial, gampang sekali menjatuhkan pihak lain, menganggap mereka lebih hina dari kita, mencaci maki mereka. Jadi gampang sekali kita itu merasa paling benar. Hati-hati kalau kita beriman, kita diperintahkan oleh Allah dengan kata-kata la yashar qaum. Hai orang-orang yang beriman, jangan mengolok-ngolok, merasa lebih hebat kepada satu kaum. Boleh jadi kaum yang kau olok-olok itu lebih hebat dari kalian. Dan yang luar biasa, Allah tidak sekedar menyebutnya laki-laki saja, tapi disebutkan juga perempuan. Wala nisa'un min nisa'in, wahai para perempuan mukminah, jangan engkau juga memperolok perempuan yang lain. Boleh jadi yang kau perolok itu lebih baik di mata Allah. Yang pertama, kita tidak boleh mengolok-ngolok, merendahkan pihak lain. Itu berarti komunikasi kita tidak baik. Yang kedua, Allah ternyata melarang kita wala talmizu anfusakum, janganlah kalian saling mencela satu yang lain. Ini ya Allah, tulisan kita tuh gampang mencela pihak lain. Lisan kita keluar gampang sekali mencela pihak lain. Padahal Al-Quran melarang kita untuk itu. Dan kemudian Allah juga melarang kita apa? Wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau memanggil orang-orang di sekitarmu dengan gelar-gelar yang buruk. Ini gampang banget ya Bapak Ibu sekalian. Kita menyebut orang yang tidak kita sukai dengan sebutan, mohon maaf ya, binatang, dengan sebutan segala macam yang miris kalau kita dengarnya. Begitu gampangnya kemudian kita melabeli orang lain dengan gelar-gelar, dengan sebutan-sebutan yang tentunya kalau kita juga dipanggil dengan sebutan itu kita tidak suka. Oleh karenanya Rasulullah betul-betul mengingatkan kita jangan suka melaknat pihak lain. Karena wala'nul mu'min, laknatnya siapa yang melaknat seorang yang beriman, kakotlih, seperti kita membunuhnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yakunu al-la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Bapak Ibu, kalau kita suka melaknat orang lain, kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Bahkan syahadat kita juga tidak diterima di hari akhirat. Hati-hati, jangan gampang melaknat, jangan gampang mencaci, jangan gampang memanggil orang lain dengan sebutan-sebutan yang sendiri kalau kita dipanggil tidak suka. Terakhir, sebelum kita bicara tips berkomunikasi menurut Al-Quran, menurut Islam, ini yang menarik. Allah bahkan katakan Bapak Ibu sekalian, kita dilarang melakukan sebuah perbuatan yang namanya mencaci maki sesembahan orang-orang musyrik. Ada kasus kan beberapa waktu terakhir, ada seorang pendakwah yang kemudian mencaci maki sesembahan agama lain. Bahwa di agama ini simbolnya ada ini, ada itu. Hati-hati. Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan engkau mencaci maki, meremehkan, menghina sesembahan agama lain. Kenapa kita dilarang mencaci maki, menghina, memaki, melaknat sesembahan orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Sebab kalau kita lakukan itu, fayasubullaha adwam bighairi ilmin. Karena boleh jadi nanti mereka juga
akan mencaci maki Allah, akan kemudian merendahkan Allah tanpa ilmu. Maka hati-hati, intinya apa? Mari kita jaga lisan kita. Mari kita jaga tangan kita. Karena semuanya adalah media komunikasi yang akan menentukan sekali lagi apakah kita selamat dunia atau akhirat kita. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara berkomunikasi menurut Islam? Bagaimana cara berkomunikasi menurut Al-Quran? Nabi Muhammad itu sukses melakukan dakwah selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Atau kita gelatkanlah kira-kira selama 23 tahun kerasulannya. Itu bukan karena caci maki Nabi. Bukan Rasulullah itu kasar bicaranya. Bukan Rasulullah itu gampang melaknat orang-orang kafir Quraisy dan sebagainya. Tetapi apa? Keberhasilan Nabi, dan saya yakin juga akan berhasil kalau kita niru Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan rahmatmu, wahai Muhammad, dengan lemah lembutmu terhadap mereka, engkau berhasil. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau berkeras hati, kasar mencaci mereka, pasti orang-orang kafir Quraisy waktu itu di Mekah maupun Madinah bukannya malah mendekati Nabi, menerima dakwah Rasul, tetapi kalau kita kasar, melaknat, suka mencaci maki, dakwah kita tidak efektif. Justru mereka akan lari, justru mereka akan berprasangka buruk terhadap agama kita. Padahal agama kita, misi besar Rasulullah, surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi itu diutus merahmati, bukan mencaci, bukan melaknat. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, berkat rahmat Allah, berkat kasih sayangnya, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka, kaum kafir Quraisy. Seandainya engkau berkeras hati, berhati kasar, melaknat mereka, mencaci mereka, lang faddu min haulik, mereka akan lari menjauhimu. Bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Walaupun mereka berusaha membunuhmu, memboikotmu secara politik 3 tahun berturut-turut, memfitnahmu, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Itu kan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Wasawirhum fil amri, dan kemudian dialoglah, bermusyawarah terhadap urusan-urusan mereka. Fa'idha azamta fatawakkal, kalau engkau sudah lakukan itu semua, pasrahkan semuanya kepada Allah. Begitu luar biasanya Rasulullah mengajarkan bahwa kesuksesan dakwah Nabi itu bukan karena lisan yang tidak terjaga, bukan karena kekerasan secara verbal, bukan karena caci maki, bukan karena kasarnya Nabi, tapi karena kelembutan Nabi. Oleh karenanya, mari kita contoh Rasulullah. Kita ini makhluk yang dipilih Allah sebagai ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan kalian, kata Kanjeng Nabi, kata Allah, sebagai sebaik-baik makhluk. Termasuk kemudian cara kita berkomunikasi, itu cara yang terbaik kan. Bayangkan tumbuhan komunikasinya seperti apa, hewan komunikasinya seperti apa, jin, kemudian iblis, malaikat komunikasi seperti apa. Tetapi Al-Quran punya cara, punya alat komunikasi yang terbaik menurut Allah. Dalam surat Ar-Rahman, tadi saya baca di awal saya memulai kajian, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah telah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan mengajarkan manusia cara berkomunikasi yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Bahwa kemudian kita sebagai manusia yang diangkat sebagai wakil Allah di muka bumi, khalifatullah fil ard, ternyata juga dibekali cara al-bayan. Bayan itu berkomunikasi. Dan ternyata bukan hanya dibekali alat berkomunikasi lewat lisan kita dan alat-alat yang lain, tapi juga diberikan rambu-rambu oleh Allah bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Salamatul insan fi hifdzil lisan, karena Allah tahu persis selamatnya kita itu karena kita bisa menjaga lisan kita. Oleh karenanya, rambu-rambu apa Bapak Ibu sekalian
yang Allah telah berikan agar komunikasi kita itu komunikasi yang kemudian betul-betul memuliakan kita. Komunikasi yang menjadikan kita selamat dunia akhirat. Ada 6 cara berkomunikasi yang ternyata luar biasa. Al-Quran mengajarkan komunikasi yang luar biasa. 6-6-nya saya kira cara komunikasi modern saya kira itu tidak kalah. Ini paling lengkap menurut saya. Apa? Kita hanya boleh berkomunikasi kecuali dengan qaulam ma'rufa, dengan perkataan komunikasi yang baik. Apa itu qaulam ma'rufa? Banyak sekali definisinya. Qaulam ma'rufa itu pertama, perkataan kita harus baik. Ungkapan kita harus pantas. Harus santun. Tidak menggunakan sindiran. Wah, ini gampang banget kalau kita nyindir itu ya. Tidak menyakitkan. Tidak menyinggung perasaan. Bahkan qaulam ma'rufa itu juga di dalamnya maknanya adalah pembicaraan kita harus manfaat dan menimbulkan kebaikan atau maslahat bagi orang lain. Jadi mari kita pastikan poin pertama, apa yang kita ucapkan itu qaulam ma'rufa. Kata-katanya baik, santun, enggak menyindir, tidak menyakitkan, dan ada manfaatnya. Yang kedua, qaulan sadida. Perkataan kita itu tidak cukup ternyata cuma baik santun, tapi perkataan kita itu harus benar. Karena Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan as-sadid itu maknanya perkataan yang benar sekaligus bijak. Bukan perkataan-perkataan yang cuma baik tetapi nggak ada kebenarannya. Santun tapi kalau nggak benar juga nggak boleh. Gitu. Bohong tapi bahasanya santun, lembut, nggak boleh. Jadi harus ada baiknya, tapi juga santun, tapi juga benar. Maka kemudian qaulan sadida itu dimaknai adalah perkataan yang bijak, tapi juga perkataan yang benar. Qaulan sadida juga bermakna adalah kalau kita berkomunikasi, itu harus menginformasikan dan menyampaikan kebenaran. Tidak boleh hoax. Tidak boleh yang kita tulis, kita tahu bahwa itu tidak benar. Harus faktual, sesuai dengan fakta. Hal yang benar saja yang kita sampaikan. Harus tidak berbohong. Dan tidak boleh merekayasa satu fakta yang kemudian kita ucapkan. Maka hoax itu ternyata tidak qaulan sadida. Bukan perkataan yang tegas sekaligus benar. Karena di dalam hoax itu ada sesuatu yang kemudian tidak kita sampaikan dengan benar. Yang ketiga, apa itu yang ditawarkan sebagai rambu-rambu komunikasi yang benar? Ini menarik, yaitu qaulal layyina. Kata-kata kita itu selain ada benarnya, manfaat, santun, tapi perkataan itu kalau bisa perkataan yang lemah lembut. Qaulal layyina itu pembicaraan yang lemah lembut, yang bukan hanya lemah lembut tapi enak didengar, kemudian penuh keramahan, sehingga kemudian menyentuh hati orang yang kita ajak bicara atau komunikan. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, qaulal layyina itu diperintahkan siapa oleh Allah kepada siapa? Ternyata kepada Harun dan saudaranya Musa, yang waktu itu mau debat sama Raja Fir'aun, orang yang ngaku Tuhan. Tetapi Allah katakan dalam surat Toha ayat 44, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam mau berangkat, Allah ingatkan dengan kalimat apa? Fakula, wahai dua orang nabiku, Nabi Musa dan Harun, fakula, katakanlah kalian berdua lahu kepada Fir'aun, qaulal layyina, kata-kata yang lemah lembut. Masya Allah. Kepada musuh saja, kafir, yang mengaku Tuhan, Allah katakan, berkatalah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan kelemah lembutanmu menjadikan Nabi Fir'aun orang yang ingat dan kemudian dia takut kepada Allah. Ini luar biasa. Kita merasa kalimat yang lembut itu diperintahkan kepada siapa? Ternyata ketika berdebat kepada musuh sekalipun, musuh Allah yang luar biasa kan Fir'aun,
tetapi tetap disuruh menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Perkataan ma'ruf, benar. Kemudian santun, kemudian sadida, benar. Kemudian tidak hoax, kemudian layyina, lemah lembut. Ternyata kurang. Perkataan itu juga harus kaulam maisuro. Perkataan yang mudah. Apa itu perkataan yang mudah? Ya mudah dicerna, mudah dimengerti, mudah dipahami oleh yang kita ajak bicara. Artinya apa? Bahkan kaulam maisuro itu juga bermakna kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Ini kan luar biasa bahwa kemudian kita ini berkata-kata yang ya namanya komunikasi itu kan pesan nyampe. Oleh karenanya jangan berkata-kata yang sulit. Berkatalah yang mudah dimengerti dan kalau bisa menyenangkan dan berisi hal-hal yang menggembirakan. Tidak cukup itu Bapak Ibu sekalian. Kalimat atau rambu kelima, kata-kata itu mesti kaulam baligho. Kata-katanya balik. Kata tafsir Al-Marawi diterangkan bahwa namanya kaulam baligho itu perkataan yang bekasnya hendak kamu tanamkan di dalam jiwa. Jadi ada orang yang mengatakan kan, kata-kata yang keluar dari hati itu nyampeknya di hati. Tapi kalau kata-kata hanya sekedar dari lisan, nyampeknya juga hanya di lisan saja. Kaulam baligho itu balik itu maknanya tepat. Jadi kata-katanya harus tepat, kata-katanya harus lugas, kata-katanya harus fasih dan jelas maknanya. Artinya apa? Kaulam baligho itu adalah menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, ya. Tidak berbelit-belit, bertelit, muter-muter ngobrol, itu ternyata tidak dianjurkan dan tidak termasuk kaulam baligho. Dan yang paling penting, kalau kaulam baligho, kata-kata kita sampai ke dalam hati orang yang kita ajak bicara, sehingga tidak saja yang kita ajak bicara mengerti, tapi merubah hatinya menjadi pribadi yang lebih baik. Terakhir, rambu yang keenam, agar komunikasi kita tetap memuliakan kita dan menyelamatkan kita dunia akhirat, kata-katanya harus kaulang karima. Kata-kata yang memuliakan. Apa itu kaulang karima? Yaitu perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat, kemudian enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Dan ternyata kaulang karimah ini kalau kita baca ayat yang berbicara tentang kaulang karimah, itu berbicara tentang bagaimana seorang anak berbicara kepada orang tuanya dalam surat Al-Isra 23. Wala taqul lahuma uf. Janganlah engkau berkata-kata yang tidak enak kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah atau berkomunikasilah dengan kedua orang tuamu dengan kata-kata yang tadi memuliakan, lemah lembut, ada kesantunan, ada tata krama dan sebagainya. Itulah sahabat-sahabatku, Bapak Ibu sekalian, jamaah madrasah ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah, betapa bahwa ternyata Islam sangat memperhatikan akhlak, wabil khusus terutama termasuk akhlak dalam kita berkomunikasi. Dalam konteks ini adalah Allah serta Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga salah satu alat komunikasi itu lisan kita, agar jangan sampai kemudian dengan lisan kita menjadi tidak selamat dunia akhirat. Bahkan kalau lisan kita terjaga, admanu alaihil jannah, Rasulullah akan kemudian menjamin kita surga. Tetapi kalau lisan tidak terjaga, tangan dengan tulisan juga tidak kita jaga, jangan sampai kita menyesal karena ibadah-ibadah kita yang bersifat vertikal, hablum minallah, jangan-jangan gara-gara komunikasi kita yang tidak terjaga, yang suka menyakiti pihak lain, suka melaknat, suka mencaci maki, suka dengan lisan kita memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Hati-hati dengan itu, karena bila jadi apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita bisa hilang, bisa muspro. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini untuk mengakhiri kajian kita sebelum kita diskusi,
Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Kanjeng Nabi, ada orang yang kira-kira curhatlah kepada Rasulullah. Inna fulanah tasumu nahara wa taqumul lail. Ada seseorang yang di siang hari dia berpuasa, di malam harinya dia berdiri untuk melakukan sholat malam. Wa hiya sayyi'atul khalqi, tetapi akhlaknya buruk. Yu'di jironaha bilisaniha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah mengatakan, qala la khaira fiha, dia tidak ada kebaikan bagi dirinya. Wahia min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Semoga kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga adab berkomunikasi kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan ahli neraka gara-gara lisan kita sering menyakiti orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Kang Dedi, mangga. Mana moderatornya Kang Dedi? Ya Ustaz, apa Ustaz? Lagi ngomong. Iya. Memang ini menarik ya Ustaz. Tadi di awal pembahasan Ustaz juga ada membahas terkait dengan yang kebetulan benar Ustaz, saya dalam minggu terakhir itu ada hal-hal yang memang saya juga ingatkan. Keluarga juga ada dua hal yang bisa membawa kita terjerumus kepada neraka, yaitu adalah mulut dan kelamin, gitu Ustaz ya. Ya. Itu memang menarik, dan dari situlah akhirnya terbukalah pembahasan, terbukalah informasi, terus yang menjadi sangat menarik Ustaz, karena memang agak susah ini Ustaz untuk istiqomah, untuk terusan bisa menjaga lisan. Kira-kira ada ini nggak Ustaz? Maksudnya ada ilmu, ada hal-hal yang bisa membuat kita tetap istiqomah untuk menjaga lisan itu Ustaz. Ya. Ya, Kang Dedi. Saya kira nasihat dari Imam Abu Khatib, nasihat dari Imam Syafi'i menjadi perenungan dalam ya buat kita. Bahwa beliau selalu mengingatkan agar terjaga lisan kita. Kalau mau bicara itu nanya dulu hati. Ada manfaatnya enggak? Merugikan diri kita, merugikan orang lain tidak. Kalau renungan-renungan itu kemudian terus kita istiqomahkan di setiap kita mau bicara, istafti kolbak dulu. Kita minta fatwa sama hati kita dulu. Kalau hati kita tenang, hati kita mengatakan iya, pembicaraanmu ada manfaatnya, tidak merugikan pihak lain, silakan bicara. Tapi kalau tidak, lebih baik diam. Itu akan menyelamatkan kita. Atau kemudian pakai nasihat Imam Abu Khatib tadi, bahwa kita itu diingatkan oleh Allah cuma dikasih lisan satu, Kang Dedi. Sementara Allah kasih kita telinga dua. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita, lebih banyaklah kalian mendengar dibandingkan kalian bicara. Sebab dengan banyak bicara engkau akan lebih banyak menyesal dibandingkan dengan diam. Selain tadi tentunya kita akan istiqomah, kuat, semangat untuk menjaga lisan, walaupun semarah apapun kita sama orang yang bersuudzon, mencaci maki kita. Rasulullah mengatakan, kalau engkau dicaci maki oleh orang lain terhadap sesuatu yang benar adanya pada diri kita, kata Rasulullah, jangan kau balas dengan caci maki. Karena apa? Caci maki itu akan kembali kepada orang yang mencaci. Ditambah lagi tadi banyak ayat yang mengajarkan kepada kita, kalau lisan kita terjaga, Rasulullah jamin kita surga. Tetapi kalau lisan tidak terjaga, ya bagaimana mungkin kemudian kita selamat baik dunia maupun akhirat. Itu yang pertama ya, ilmu kita harus terus mengulang-ulang, merenungkan ayat-ayat yang menganjurkan kita menjaga lisan, sekaligus yang memberikan warning kepada kita betapa bahayanya lisan ini kalau tidak terjaga. Yang kedua saya kira kembali kepada sering kita bahas Kang Dedi, bahwa mempunyai komunitas yang kemudian di dalam komunitas itu ada kata-kata terjaga, kata-kata santun,
komunitas yang walaupun amar ma'ruf nahi mungkarnya itu komitmen dengan cara yang damai, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, karena yakin bahwa Rasulullah pun tadi fabima rahmatin minallahi linta lahum, Rasulullah itu sukses gara-gara lemah lembutnya, gara-gara memaafkan orang-orang yang menjadi musuh Kanjeng Nabi. Saya kira itu penting. Bab Kang Dedi, kita ini makhluk sosial, Bapak Ibu sekalian, makhluk yang mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kalau kita punya komunitas yang kata-katanya itu selalu di atas kewajaran intonasinya, itu pasti kemudian kita otomatis kayaknya kalau volumenya cuma 7 kurang nih. Kalau kita punya teman volumenya 9 semua, kita 7 tuh ngerasa, wah saya nggak didengar. Sehingga nanti kita terbiasa menaikkan volume kita dengan volume tertentu yang ternyata itu berlebihan. Atau kemudian mengenai volume ya, atau kemudian kita terbiasa, Masya Allah saya tuh miris Bapak Ibu sekalian, kalau ngelihat anak-anak muda sekarang. Saya beberapa waktu yang lalu itu lagi minum di satu kedai gitu, karena menunggu jamaah janjian gitu. Apa yang terjadi? Ada anak-anak milenial lah, anak-anak SMA. Itu Masya Allah kata-kata dengan temannya itu sebutannya itu, mohon maaf ya, nyebut temannya itu nelpon itu sebutan binatang, bodoh, tolol, saling tidak memuliakan. Itu seperti kata-kata biasa kan hari ini. Jadi padahal Al-Quran tadi mengatakan jangan engkau saling mencaci, jangan engkau memanggil sahabatmu dengan gelar-gelar yang tidak disukai. Tapi buat mereka menjadi sebuah menjadi pembiasaan yang dianggap wajar. Dan itu mengerikan. Maka kemudian komunitas menjadi penting. Kalau kita punya sahabat-sahabat yang saling memuliakan dengan kata-kata, kalau ngingetin juga dengan cara yang santun. Lebih-lebih kalau ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau urut kepada sumber awalnya adalah keluarga. Kalau keluarga, di dalam keluarga itu ada sebuah kondisi, di dalamnya ada semua menjaga lisan, yang 6 tadi ya. Semua komunikasi yang ada dalam keluarga itu dibiasakan kata-kata yang baik, yang santun, kata-kata yang benar, kata-kata yang memuliakan, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang mudah dimengerti, kata-kata yang tidak bertele-tele. Insya Allah, kalau di keluarga dibiasakan dengan itu, di luaran sana juga kita punya komitmen untuk menjaga lisan kita, berkomunikasi dengan aturan-aturan Al-Quran tadi, atau bahkan syukur-syukur kita bisa memberikan vibrasi, pengaruh yang positif. Tetapi kalau lingkungan di rumah sudah tidak mencakup 6 rambu-rambu tadi, di luaran juga kita biarkan anak-anak kita di komunitas-komunitas yang tidak terjaga kata-katanya, ya agak berat ya. Jadi antara ilmu secara pribadi harus kita tingkatkan betapa bahwa kata-kata yang mulia itu menyelamatkan dan betapa kata-kata yang tidak baik itu akan menjerumuskan kita. Tetapi secara eksternal kita juga harus tadi memilih komunitas, mempunyai jamaah, mempunyai teman-teman yang betul-betul saling mengingatkan khususnya dalam cara berkomunikasi. Tanpa itu memang godaannya berat sekali. Tangan ini godaannya Masya Allah. Baru lihat video belum selesai aja, belum ditabayun, belum dikonfirmasi, kita sudah tulis status. Acara berkomunikasi kita kan hari ini, mohon maaf ya, masih belum bijak ya. Bermedsos kita itu masih gerusah-gerusu, gampang menelan berita begitu saja tanpa konfirmasi, bahkan kadang-kadang menyebarkannya. Padahal itu tadi ada tanggung jawab di situ buat kita yang mesti kita hadapi. Baik secara hukum formal di Indonesia, kena undang ITE maupun nanti ada hukum Tuhan yang semuanya ada catatannya oleh malaikat raqib dan atid. Saya kira itu Kang Dedi. Ya, Ustaz, ini sebenarnya kalau dihabisin bisa habis nih Ustaz nanyanya Ustaz. Karena memang betul lah, kembali ke basic secara berbicara komunikasi, memang berbagai macam cara. Tadi yang Ustaz jelaskan itu istilah anak-anak sekarang ngegas Ustaz. Kalau ngomong ngegas gitu ya.
Ngegasnya cuman bukan, kalau ngegas kan kerasnya. Ini kontennya juga mengerikan. Saya tuh bahkan mirip, ada hal-hal yang kecil tapi bahan omongannya tuh tajam gitu, bahkan bisa betul. menyakitkan ya Ustaz. Iya, setajam silet. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Oh, Mbak Mira silakan ya, saya unmute. Mbak Mira bisa sampaikan. Silakan Mbak Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kan mau nanya ya. Ya. Mencela itu nggak boleh ya Ustaz. Ya. Kemarin kan saya bareng sama teman-teman tuh Ustaz. Terus ada ibu-ibu tuh gendut banget ya Ustaz. Terus mereka tuh pada apa sih ngejelekin dasar gendut katanya gitu Ustaz. Terus saya tuh bilang nggak boleh tuh, namanya ngebully. Terus kata temen nggak apa-apa, soalnya kita kan dilahirkan sama Allah dari bayi juga kan kecil. Terus kalau yang gendut itu banyak makan, jadi nggak apa-apa dibully juga, soalnya salah sendiri. Itu gimana tuh Ustadz? Jadi saya mau ngebalas juga, jadi oh ya emang iya salah juga sih banyak makan ya Ustadz. Itu gimana Ustadz menanggapi omongannya kayak gitu Ustadz? Itu kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Mira. Itu kan kadang-kadang ya Kang Deddy ya Bapak Ibu sekalian. Kita ini punya banyak pembenaran terhadap sesuatu yang sederhana aja lah, pakai Imam Syafi'i tadi. Kalau mau melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, coba dikembalikan kepada diri kita. Kalau kita kemudian memang posisinya gitu, kelebihan berat badan ya, bukan gemuk, sama ya. Kemudian kita kemudian dibully, dikata-katain orang, gimana rasanya? Kalau diri kita nggak mau diperlakukan seperti itu, saya kira kita juga akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Body shaming itu kan sudah banyak ya orang kemudian melakukan itu, orang kemudian membuli gara-gara fisik, itu pasti sangat dilarang. Rasulullah itu sangat menghindari itu. Bahkan musuh aja Rasulullah malah mendoakan, Rasulullah malah kemudian begitu luar biasa pemaafannya. Jadi saya kira tidak ada pembenaran bahwa kemudian kita menilai orang dengan sesuatu yang bersifat fisikal, apalagi dibuat bullying ya. Bullying itu kan memang niatannya sudah negatif ya. Ingat Allah lewat lisan Nabi mengatakan begini, innallaha la yanzuru ila azzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak pernah melihat fisik kita. Allah nggak pernah lihat pakaian kita, tidak pernah melihat rupa kita. Tetapi Allah selalu melihat yang ada di hati kita, ada Allah atau tidak, dan melihat amal kita. Jadi Mbak Mira, sesuatu yang Allah tidak lihat tadi sebagai sesuatu yang esensial, fisik, sesuatu fisik, kemudian ketampanan, pakaian, semuanya itu tidak menjadi penting buat Allah. Oleh karena jangan sampai itu dijadikan arena untuk menilai seseorang. Maka sebaliknya harus ngikut tadi. Kalau kita mau menilai seseorang, itu pun penilaian juga harus hati-hati. Nilai hatinya, nilai amalnya. Artinya apa? Menilai integritasnya. Tidak melihat sesuatu yang, mohon maaf ya, sesuatu yang kadang-kadang given kan. Fisik itu kan given kan. Kecuali itu tadi. Ada orang-orang yang kalau orang selalu mengatakan memang tulangnya itu gede gitu ya. Makannya sih nggak banyak tapi tetap aja gendut gitu. Atau kemudian buruk rupa atau kemudian bagus rupa, itu kan given. Kita tidak bisa memilih. Bagaimana mungkin kita kemudian menilai seseorang dengan sesuatu yang dia tidak bisa milih? Pakaian itu kan sesuatu yang given ya. Given itu dalam arti ada orang-orang yang memang diberikan Allah kelonggaran rezeki untuk bisa punya pakaian yang hebat dan sebagainya. Lain kemudian kalau kita kemudian memberikan masukan, fashion misalkan. Tapi jangan membuli ya, memberikan masukan sahabat kita. Oh menurut saya cara berpakaian yang baik itu begini loh. Anda pakai hijab. Kalau pakaiannya kemudian kalau begini akan lebih muliakan Anda. Itu pasti tidak bullying karena itu motifnya kebaikan. Dan caranya juga saya kira Rasulullah mengajarkan kalau kita memberikan kritik, memberikan masukan, tidak di hadapan banyak orang. Kecuali memang dalam konteks yang lebih luas agar orang lain juga
agar orang lain juga belajar dari itu semua. Saya kira apa yang dilakukan tadi memang pembenaran saja. Oleh karenanya kalau bisa kita tidak ikut-ikutan, dan kemudian ya kalau bisa kita mengingatkan sahabat-sahabat kita dengan cara-cara yang tadi, yang santun, yang ramah, yang kemudian juga tidak merasa paling benar sendiri. Sebab dengan itu akan sekali lagi kita bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan sahabat-sahabat kita. Saya kira itu Mbak Mira, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Jadi bukan ngeles ya Mbak Mir. Apa yang disampaikan oleh Ustadz itu ya sebenar-benarnya atas dasar gitu Ustadz ya. Iya. Ustadz, saya juga ada pertanyaan nih terkait dengan ucapan ya. Terkait dengan apa yang disampaikan terkait juga sebutan. Lebih kepada sebutan sih saya Ustadz. Ya, lakop ya dalam bahasa Arab. Iya, jadi saya itu Ustadz, ada teman. Namanya memang cukup rumit gitu. Sampai akhirnya kami sempat menggelari waktu sekolah itu dengan nama Gedek gitu Ustaz. Iya. Dan ternyata yang bersangkutan senang Ustaz. Iya. Padahal waktu itu kenapa dikasih nama Gedek? Karena memang cara jalannya kayak robot gitu. Iya. Nah, tapi setelah itu buat dia lebih suka dipanggil dengan nama panggilan yang itu Ustaz. Nah, kita kira-kira memperbaiki gimana Ustaz? Karena yang bersangkutan pun sudah senang dengan nama panggilan terbarunya itu gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz? Apakah itu kadang saya juga bingung gitu. Bahkan anak saya sendiri pernah nanya, kenapa dikasih nama itu? Katanya gitu kan. Dia bilang, nggak tahu ya, emang dari SMA kita awalnya gelar Ustaz. Tapi ternyata berlanjut dan orang-orang lebih nyamannya memanggil nama itu yang bersangkutan pun tidak ada masalah. Kira-kira itu tetap jelek atau gimana Ustaz? Ya, intinya gini, bahwa berkomunikasi jaga lisan itu agar jangan sampai orang lain dengan lisan kita itu merasa sakit hati, merasa gelo, merasa tidak nyaman dengan itu. Yang dimaksudkan oleh Allah lewat surat Al-Hujurat 49 ayat 11 itu, wala tanabazu bil alqab, itu memang memanggil orang-orang dengan gelar-gelar yang memang niatnya untuk merendahkan. Niatnya untuk, ya itu tadi, bullying dan sebagainya kalau dalam bahasa sekarang ya. Tapi kalau di kelas kita itu kan kadang-kadang memang sebutan itu untuk mengidentifikasi teman-teman kita kan. Ya, ketika kemudian teman-teman itu kemudian yang dipanggil merasa nyaman dan bahkan kemudian menjadi identitas dia, dan itu nggak ada masalah. Tetapi walaupun lebih indahnya kita itu menggunakan nama yang terindah atau yang baik. Karena apa? Karena nama itu luar biasa. Kalau orang Inggris mengatakan apalah arti sebuah nama, kalau di dalam Islam tuh nama, bahkan Rasulullah menganjurkan, Kang Dedi, Bapak Ibu sekalian, bahwa jangan sembarangan memberi nama kepada putra-putri kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma abaikum. Kalian nanti, kata Kanjeng Nabi, dipanggil di akhirat itu dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Dan Rasulullah kemudian mengatakan fa'ahsinu asma'akum, oleh karenanya perbaikilah, perbaguslah namamu. Karena dalam nama itu ada doa, dalam nama itu ada harapan. Oleh karenanya intinya saya pikir kalau dalam konteks yang Kang Dedi sampaikan tadi, itu kalau tidak dalam konteks merendahkan, insya Allah masih dimakfu. Tetapi kalaulah kemudian kemudian kita memberi identitas lakob, kalau orang Arab itu memang senang menggunakan bukan nama asli, Kang Dedi, lebih banyak lakob. Nah, maka kita kenal kan Abu Bakar, bapaknya Bakar kan gitu, Umar bin Khattab gitu, atau Ibnu Umar. Jadi jarang kita, kadang-kadang malah nggak ngeh siapa nama aslinya kan. Coba ada yang bisa menyebutkan kan yang namanya Imam Bukhari? Iya, benar. Iya, Imam Bukhari itu namanya panjang, tapi karena dia lahir di Bukhara disebut Imam Bukhari gitu. Kita kenalnya Bukhari. Alangkah indahnya kalau lakob atau sebutan itu juga nama-nama yang mengidentifikasi seorang itu dengan identifikasi yang positif, Kang Dedi. Ada ustadz kita yang terkenal, Ustadz Al-Bukhari. Ya kan, kenal kan? Ya. Itu bukan karena beliau asli Bogor.
Jadi Al-Bukhari gitu ya. Kemudian saya mau pakai nama Al-Banyuwangi jadi jelek, jadi nggak jadi itu. Jadi kadang-kadang kalau Arab itu menggunakan nama tempat kelahirannya itu. Al-Banjari ya Ustaz. Al-Banjari gitu, Bukhari gitu, dan nama-nama yang lain gitu ya. Imam Nawawi Al-Bantani dan sebagainya. Kalau lakop-lakop itu disebutnya itu untuk identifikasi daerah, untuk identifikasi yang lain, tapi kalau bisa gitu, indahnya itu kalau positif. Seseorang di kelas itu apa gitu, disebutin dengan sebutan yang identifikasi memudahkan mengenal dia, tapi positif itu kan akan lebih indah. Tetapi ala kulihal, kalaupun tadi kasusnya gedek itu, kalau kemudian dia dipanggil fine-fine aja dan kemudian bisa menjadi akrab di komunitas itu, tidak ada kemudian di situ saling merendahkan, saya kira masih dalam koridor kita tidak melanggar. Jangan kau memberikan panggilan atau sebutan dengan panggilan yang buruk, dalam arti buruk itu merendahkan, buruk itu dalam arti orang yang dipanggil tidak senang dengan panggilan itu. Ya, alhamdulillah berarti Ustadz nggak terlalu banyak dosa jadinya ya. Tapi insya Allah tadi memang benar Ustadz. Jadi kadang nama-nama ini bisa menjadi sebuah identitas gitu Ustadz. Betul. Identitas. Jadi memang jadi identitas. Kalau orangnya jangkung, si Ya. A jangkung gitu. Tahunya begitu. Mending kalau si A jantung itu yang listrik. Oh, ya. Coba lihat TV kita itu. Kalau humor itu kan selalu pakai body kan. Ya. Lucunya itu lucu mempermainkan, mempertawakan body pemain yang lain. Dan itu menurut saya sudah dalam konteks berlebihan. Rekan-rekan yang lain jika ingin bertanya dipersilahkan. Jadi memang menarik Ustadz. Kalau udah berbicara komunikasi akan banyak cara. Bukan hanya sekedar komunikasi lisan. Betul. Yang Ustadz sampaikan, tapi tangan juga bisa menjadikan sebuah komunikasi dengan body language juga itu kadang-kadang bisa menghina, bisa memuliakan. Dan masing-masing daerah kan punya cara tersendiri ya, penghormatan dengan badan. Ada yang membungkuk, bahkan di daerah lain malah itu dianggap tidak memuliakan dan sebagainya. Saya kira memang konteksnya adalah bagaimana hablum minanas itu terjaga dengan metode komunikasi apapun, Kang Deddy. Baik lisan, baik tulisan, baik dengan menggunakan body language dan sebagainya. Jangan sampai cara berkomunikasi kita keliru, sehingga pihak lain itu terlukai, dia tidak ridho akan perilaku komunikasi kita, dan itu yang membahayakan. Jadi komunikasi itu poinnya lebih kepada tujuan dan target, jangan sampai ada sifat yang bisa menyakiti orang lain gitu. Ya. Rekan-rekan yang lain dipersilahkan. Ayo. Siapa tahu seperti Mbak Mira tadi mau sharing pengalamannya, karena memang kalau di Ustadz Mukhlisin ini banyak pengalaman kita Ustadz yang kita pengen ceritakan, artinya apakah ini benar aja gitu. Seperti yang saya alami juga tadi juga begitu. Kita masih panjang, lumayan panjang waktunya, masih ada 15 menit. Persilahkan lewat chat juga bisa, jika ada rekan-rekan yang mungkin tidak bisa menyampaikan langsung, bisa lewat chat. Persilahkan. Ini juga memang menarik Ustadz. Kalau udah berbicara komunikasi, udah berbicara lisan, kadang dengan irama yang halus, tapi dengan kata-kata yang tajam pun, jatuhnya bisa menzolimi ya Ustadz. Ya, ada aja jadi bermacam-macam. Ada dengan tekanan, dengan ngegas tadi. Ada juga dengan mengungkapkan dengan bahasa yang kalau kata orang pelan sih, tapi sakit. Pelan tapi tajam. Tajam. Itu akhirnya ya betul Ustaz. Terlebih lagi yang mungkin saya sendiri pernah alamin. Kadang ada bahasa kita yang mungkin bisa salah, bisa jadi di depan orang tua kita juga Ustaz ya. Mungkin ya kadang sifatnya bisa jadi itu, sifatnya pengen sharing, pengen cerita, pengen
pengen berbagi atau pengen sedikit meluruskan, misalnya ada yang salah-salah, tapi kadang tutur kata itu agak susah ngontrolnya, Ustaz. Ya. Ya, makanya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Ustadz hari ini banyak mendapat masukan kita terkait bagaimana kita bisa menyampaikan, dan cara berkomunikasi juga ternyata sangat luas. Bisa dengan cara kita chat ya Ustadz ya. Betul. Bisa dengan ya bahkan kalau tidak salah Ustadz ya, entah Al-Quran entah hadis yang mengatakan jangan sampai berucap kepada orang tua ya Ustadz. Iya. Tadi saya sampaikan itu di ketika kaulang karima itu kan bicara tentang itu, bahwa jangan mengucapkan itu kan itu itu adalah sesuatu yang kita anggap, jadi gini, ekspresi yang membuat orang tua tidak ridho itu sudah termasuk sudah mesti harus ngomong gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin ya orang tua kan komunikasi dengan kita itu kan tahu anaknya suka apa enggak, itu kan tahu, enggak ngomong pun tapi kalau mimiknya itu masuk dalam konteks itu sudah masuk dalam golongan itu gitu. Apalagi sampai walatan harhuma, sampai membentak, itu sudah parah sekali. Tetapi gini ya Kang Deddy ya, kalau Kang Deddy tadi minta bagaimana tipsnya, saya kira kadang-kadang kita perlu terapi bahwa kikat yang 6 tadi kemana-mana kalau perlu ya, untuk awal-awal untuk mengafirmasi dan melatih diri kita. 6 kalimat rambu-rambu tadi kalau perlu kita bawa itu kemana-mana, kikat gitu ya, kartu kecil atau apa, harus kaulang karima, harus kaulang sadida, harus kaulang ma'rufa, harus kaulang layina, harus kaulang baligo, sama kaulang karim. Pokoknya yang 6 ini kalau mau ngomong langsung ini baik sih tapi tajam gitu. Baik sih kata-katanya tapi kencang banget, itu nggak masuk. Atau tapi sudah baik semuanya tapi bulat-bulat, muter-muter, berarti tidak baligho, tidak maisuro. Jadi kalau 6-6-nya itu tercakup semua, ideal sekali itu. Pasti menjadi PR yang luar biasa itu. Makanya kenapa kemudian di setiap company itu ada divisi khusus kan, betul-betul PR gitu ya, public relation. Bahkan di semua kementerian itu ada humas langsung. Karena apa? Memang sangat menentukan Kang Deddy, komunikasi itu. Salah-salah berucap titik koma aja bisa hancur itu sebuah perusahaan. Atau gara-gara intonasi, cara menyampaikan yang keliru, maksudnya benar, bisa melukai pihak lain. Ya. Halo. Iya. Ini ada yang nanya itu. Ya. Ada yang nanya Ustadz. Mbak Adela Nida. Ustadz mau nanya cara hilangin sifat suka baperan. Sensi gitu ya Ustadz, artinya ya mungkin soalnya saya kan suka baperan, terus teman-teman saya pada ngejauh gitu gara-gara saya orang yang baperan. Jadi menurut Ustadz gimana? Jadi mungkin ini ya Ustadz, di dalam sebuah perkumpulan kok kesannya omongan teman-teman itu salah gitu, jadi ya sensitif memang, gitu ya Ustadz, makanya gimana ya bahasa milenial lah, baperan gitu. Kalau dari konteks konteks hakiki, mudah-mudahan saya keliru ya. Baperan itu kan gampang sekali merasa apapun yang diucapkan, sikap teman kita itu kemudian kita bawa terlalu dalam ke dalam hati kita. Yeah. Itu kalau mau terapinya, orang baperan itu, atau saya kira siapapun pernah merasakan itu, coba dilihat dengan cara merubah. Kadang kita terlalu menganggap diri kita ada. Maksudnya gimana Ustaz? Terlalu menganggap diri kita ada gitu. Oh dia ini saya. Kebanyakan kita nganggap itu omongan orang itu kok itu kritik saya ya, itu ke saya segala macam. Itu biasanya orang yang menganggap terlalu dirinya ada. Padahal Islam itu mengajarkan, kenapa orang Islam yang benar itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih, nggak pernah baperan lah. Karena apa?
Karena orang yang selalu orang beriman yang benar itu seluruh aktivitasnya itu tidak untuk konsumsi makhluk. Niatkan dia melakukan sesuatu itu untuk Allah. Kalau kita niatkan seluruhnya untuk ikhlas karena Allah, baperan akan berkurang sangat luar biasa. Baper itu kan maknanya bisa baper dalam konteks apa ya? Sedih, baper dalam konteks kok orang kemudian menuduh saya, baper dalam konteks dalam segala hal, ngomongin rasa. Jadi gara-gara kebiasaan kita itu terlalu melekat sama makhluk. Kita terbiasa memperhatikan pendapat makhluk. Coba kita rubah. Siapa tadi yang nanya? Mbak Adela. Coba coba kita belajar bersama-sama. Saya kira kita belajar bareng-bareng. Coba latihan melakukan sesuatu itu niatkan untuk Allah. Dengan meniatkan untuk Allah, kita akan memperbaiki cara kita beribadah, cara kita bertutur, cara kita berkomunikasi untuk Allah dulu. Dan kemudian dengan itu akan mengurangi keterikatan kita sama penilaian makhluk, sama penilaian teman, sama penilaian sahabat dan sebagainya. Sehingga dengan itu insya Allah kalau kita lakukan secara konsisten, itu baper menjadi, saya kira tidak mungkin dihilangkan, tapi pelan-pelan kita bisa kurangi. Sehingga kemudian kira-kira beginilah, kalau orang untuk Allah itu dapat pujian dari teman itu bonus. Kalaulah dapat kritikan dari teman, itu bagian dari ujian. Kesabaran dan syukur selalu menjadi pakaian orang yang selalu meniatkan seluruh aktivitasnya untuk Allah. Tapi kalau kita terbiasa, apa-apa mau berpakaian, mau berucap, mau bertindak, itu selalu teman-teman senang nggak ya? Oh tiba-tiba ketika kita udah niatnya keliru, ada teman yang kira-kira kata-katanya bukan untuk kita, tiba-tiba kita, oh itu saya ya. Oh jangan-jangan dia ini ya, jangan-jangan dia itu. Karena apa? Terlalu makhluk. Terlalu mikirin omongan, penilaian, pencitraan terhadap makhluk. Ini problem kita semua. Maka Ibnu Arabi mengatakan, in raddatal umuru ilaihi istarakhta min munaza'atin kasirah. Kalau engkau serahkan, niatkan seluruh urusanmu, baik hablum minallah wa hablum minannas, itu untuk Allah, istarakhta min munaza'atin kasirah. Kalau saya boleh menerjemahkan secara milenial, engkau akan tidak baperan. Itu saran dari Ibnu Arabi, Syekhul Akbar, tokoh besar, disebut guru terbesar dalam konteks sufi. Kalau itu bisa dipraktekkan pelan-pelan, terus kemudian kita tidak terlalu fokus kepada diri kita. Biasanya orang baperan itu dikit-dikit dirinya, dikit-dikit dirinya, dikit-dikit dirinya. Karena memang itu problem seluruh manusia. Kita ini diberikan nafs. Cuma nafsnya ini mau nafs yang apa? Mau nafs yang kemudian memperturutkan ego kita, sehingga orang ngomong sedikit aja, wah, kemudian ego kita yang disenggol. Nah, kan baperan akhirnya. Tetapi kalau nafsnya kemudian kita lembutkan, nafsnya tidak lagi nafs kecil, tapi nafsnya diganti nafs besar, berarti jiwanya itu jiwa yang kemudian tidak mengikuti hawa nafs, tapi nafsul mutmainnah. Nafsu yang udah tenang, nafsu yang sudah tentram, ngikutin aturan-aturan Allah. Jadi ini problem tauhid sebenarnya Kang Deddy. Problem yang dalam sekali dalam dunia spiritual. Dalam spiritual itu ngomongin tentang jiwa. Kalau jiwa kita sudah jiwa yang mutmainnah, selalu bertindak sesuai dengan aturan Allah, selalu bertindak sesuai motifnya hanya untuk menyenangkan Allah, insya Allah istarakhta min munaza'atin kasira. Kita bisa tidak baperan lah menurut Ibnu Arabi. Tetapi kalau kita melakukan apapun, masih dikit-dikit kita, masih kemudian menganggap kita ini hebat, kita ini tensi kita semakin diperluas, maka mohon maaf, semua orang kalau egonya besar, baperannya pasti besar. Karena dikit-dikit nanti, itu omongan, ada orang cerita tentang orang yang pelit gitu. Kalau dirinya kemudian menjadi punya sifat itu, itu ngomongin saya ya.
Kenapa tiba nyinggung-nyinggung di hadapan banyak orang gitu. Padahal lagi ngomongin sesuatu, ini Allah mengatakan wa may yukhasu hadapsi faulaika humul muflihun. Barang siapa terjaga dari penyakit bakhil, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ini kenapa Ustadz kemudian nyinggung-nyinggung saya ya? Kan begitu. Ada cerita tentang orang, wah ada Bapak Ibu sekalian yang orangnya banyak bicara, hati-hati dengan orang yang banyak bicara. Ini Ustadz kenapa tiba-tiba ngomongin itu? Temanya kenapa nyinggung saya ya? Kan kadang-kadang kita muncul seperti itu gitu. Ada orang cerita yang normal saja karena kajiannya kebetulan temanya itu. Ini kayaknya kajian itu dibikin khusus untuk nyinggung saya. Dalam interaksi kita bertetangga, dalam interaksi kita berhabluminas dengan teman kantor, kan kita ketemu orang-orang seperti itu. Orang yang gampang sekali itu berprasangka, baperan, karena itu tadi semuanya itu nganggep bahwa ini nganggep saya, ini saya, ini saya, ini saya. Coba pelan-pelan, yuk bareng-bareng belajar. Positive thinking, Ustaz. Ya, berpikir positif itu menjadi buahnya ketika kita melakukan apapun. Wama umiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalau seluruh aktivitas kita itu kita niatkan untuk Allah, dan kemudian kita ibaratnya begini, kalau semua kita ikhlasan sama Allah, kita tidak lagi baperan. Kita bisa mengurangi pelan-pelan baperan sehingga kita kemudian ya sudah, pokoknya lakukan yang terbaik, berkata yang baik, bekerja yang baik, berinteraksi sama teman, bersahabat yang baik. Bahwa kemudian ada orang yang mengapresiasi, ada orang yang mengkritik, ada orang yang ini, udah abaikan saja. Jadi pembelajaran buat kita, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Sayang sekali Baitul Mukmin Qalbullah ini. Hatinya orang yang beriman itu rumah Allah, jangan diisi dengan sesuatu yang nggak penting dalam arti tadi penilaian makhluk. Penilaian makhluk itu nggak penting. Penilaian makhluk hanyalah akan akan menambah kesemangat kita, tapi tidak aktif, tapi jangan pernah membuat kita tidak melakukan kebaikan lagi gara-gara tidak mendapatkan apresiasi. Karena apa? Yang penting Allah, yang penting Allah dan Allah. Dengan itu insya Allah maka istarahta min munaza'atin kasirah, kita bisa beristirahat, minimal mengurangi pelan-pelan baperan. Kalau bahasa sederhananya. Kayak gitu, Kang Deddy. Ya, memang ini banyak juga berarti saat yang terjadi begini ya. Jadi kita tetap harus berpositive thinking ya, poinnya di situ, Ustaz. Ya itu problem hati sebenarnya. Baperan itu kan problem spiritual. Maka ya obatnya harus dirujuk kepada sumbernya, Kang Deddy. Kalau di obatnya kemudian partikel-partikel yang luar yang bukan sumber penyakitnya, ya mungkin akan sebulan temennya baik, nggak berperan, baru diingetin nggak, tapi nanti kalau akarnya tidak dirubah, cara hatinya tidak dirubah, tidak dibeningkan, ya memang akan kembali lagi. Ya, memang harus berpositif thinking, tidak suzon, ya anggap aja kadang betul ya Ustaz. Tidak semua, kadang misalnya ada teguran teman, ada nasihat teman. Kalau kita berpositif thinking, mungkin itu bisa menjadi sebuah motivasi, bisa menjadi sebuah kritik pembangun ya Ustaz. Dan kita sekaligus kira-kira beginilah Kang Deddy. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, lihatlah sisi positif terhadap segala hal. Itu kan berarti jangan baperan kan kira-kira. Jadi Rasulullah tuh ngajarin seburuk apapun, peristiwa apapun, perkataan apapun, perlakuan apapun sahabat kita, coba lihat sisi positifnya. Itu nanti kita akan pelan-pelan belajar tidak baperan. Tetapi kalau sehebat apapun, sebaik apapun, kalau kita fokusnya sisi yang negatif, ucapannya lembut, ini ada maunya ini. Orang berkata santun, dibilang ada maunya. Kata-katanya lugas, dipikir dia tajam. Macam-macam. Ini kan terbantu mindset kita ya, cara kita melihat sesuatu. Oleh karenanya kalau kacamata kita husnudon, dan husnudon itu selalu rujukannya Allah, bukan manusia. Insya Allah
problem baperan, problem manusia semua termasuk kita semua, saya kira pelan-pelan kita bisa minimalisir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jelas ya Mbak Adela, Nida, mungkin bukan hanya Mbak saja, banyak kita yang suka mengalami. Apalagi dengan kondisi pada saat kita mungkin lagi ya tidak lagi bijak ya Ustaz. Kadang dari pihak lain ada ngomong begini, ya gitu baperan gitu jatuhnya gitu loh. Ini ngomongin saya nih gitu. Atau apa maksudnya nih? Tapi insya Allah dengan apa yang disampaikan Ustadz, dengan kita berpositive thinking, kita berhusnuzon dan beranggap bahwa ini semua kita kembalikan semua kepada Allah, ya bisa jadi ini bisa jadi seperti kita berpositif bilang bahwa ini hidayah ya Ustadz ya. Ada alhamdulillah kita masih diingatkan gitu Ustadz ya. Berarti jika kita ketemu teman-teman seperti itu. Alhamdulillah waktunya sudah lewat 1 menit sih Ustadz. Materi ini menarik sekali. Ya, apalagi dengan ada beberapa hal yang tadi juga di awal sebelum live sedikit ada obrolan terkait dengan ramainya pemberitaan dalam berbagai macam hal. Ya, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi juga yang disampaikan oleh media-media yang bisa membuat sesuatu yang tumpul menjadi tajam ya Ustaz. Bahkan nauzubillah, mudah-mudahan tidak sampai menyampaikan sesuatu yang salah. Betul. Itu menjadi sebuah kebenaran karena adanya komunikasi itu. Ya mudah-mudahan kita semua terjaga lisannya, Allah mengampuni atas dosa-dosa kita, khilaf kita yang terdahulu, yang kita tidak pernah sengaja untuk lakukan. Mudah-mudahan kita ke depannya menjadi orang yang baik, orang yang terus bisa istiqomah, bisa berada di jalan Allah. Amin. Bisa menjalankan semua amanah yang disampaikan melalui guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, termasuk Ustadz Muhlisin yang disampaikan pada malam hari ini. Untuk penutup Ustadz, silakan Ustadz, ada pesan. Kang Deddy, saya kira hari ini Allah ingatkan kita, Rasulullah contohkan kita untuk betul-betul menjaga lisan kita, karena itu akan menjadi kunci keselamatan kita atau celakanya kita baik di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan keluarga kita serta orang yang kita cintai bisa menjaga lisan, bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga betul-betul Allah memuliakan kita karena komunikasi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kang Deddy, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama, doa yang selalu dibaca oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah di setiap majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatik, wa minal yakini ma tahunu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma ti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'alna sarona ala man zalamana wangsurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahkan kami rasa takut kepadamu yang akan membentengi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkan kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya segala ujian dan cobaan dunia bagi kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup di dunia ini. Jadikanlah ia seluruh yang telah Engkau anugerahkan selalu terpelihara hingga akhir hayat kami. Ya Allah, jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Jangan sampai musibah kami terjadi pada urusan agama kami. Ya Allah, jangan Engkau biarkan dunia menjadi angan-angan terbesar kami, serta puncak pengetahuan dan cita-cita kami.
Jangan kau biarkan kami dikuasai orang-orang yang tidak mengasihi kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamin, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir juga pertemuan kita pada malam hari ini. Walaupun pasti ada beberapa rekan-rekan yang masih ingin bertanya, tapi insya Allah Ustadz akan hadir kembali di kajian-kajian lainnya. Tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Untuk itu mari kita doakan bersama-sama. Semoga ya Allah menjaga Ustadz dan keluarganya diberi kesehatan dan keselamatan. Ya, mudah-mudahan agar beliau masih bisa menyampaikan atau berbagi ilmu dengan kita semua. Kita tutup Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Insya Allah bisa bertemu Selasa depan. Amin. Amin. Insya Allah.